Selamat sore untuk siswa-siswi Mudita. Hari ini kita akan belajar untuk pelajaran PPKN yang pertama. Saya ucapkan selamat Anda diterima sebagai siswa-siswi Mudita tahun 2020-2021. Dan di sini pembelajaran kita sangat unik karena biasanya di kelas, tapi kita pakai aplikasi daring untuk boleh belajar PPKN Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, saya akan memperkenalkan diri, mungkin kemarin sudah. Nama saya Novi Christian Wijaya, boleh dipanggil Pak Novi atau Pak Christian. Jadi di sini saya akan membimbing siswa-siswi semua untuk belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja untuk kita akan membahas materi bab 1 di kelas 10 ini, yaitu tentang hakikat bangsa dan negara. Yaitu kompetensinya di sini, standar kompetensinya memahami hakikat bangsa dan negara. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis hakikat bangsa dan negara. Nah, tujuannya biar kita bisa paham, mengerti bangsa dan negara kita itu seperti apa. Kemudian kita akan memahami sebagai bangsa yang besar dan rakyatnya harus mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai masyarakat yang baik. Nah, di sini ada pengertian bangsa dan negara. Bangsa dalam arti sosiologis, antropologis adalah persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan terikat oleh satu kesatuan ras, bahasa, dan adat istiadat. Nah, di sini arti sosiologis dan antropologis ini kita persekutuan yang berdiri sendiri ya, tidak terikat oleh ras, bahasa, adat. Jadi kita walaupun terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, adat, itu adalah satu bangsa Indonesia. Kemudian bangsa dalam arti politis adalah masyarakat dalam satu daerah yang tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai satu kesatuan tertinggi baik keluar maupun ke dalam. Nah, di sini kita sebagai bangsa itu istilahnya kita satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang dalam satu wilayah negara Indonesia. Nah, itu adalah dalam arti politis bahwa kita ini walaupun sebagai kesatuan yang utuh begitu. Kemudian unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, di sini ada kesamaan budaya, ras, bahasa, dan unsur primordial. Yang artinya budaya kita ini hampir mirip budayanya. Kemudian ras juga hampir mirip sama matang. Mungkin di sebelah timur bagian Indonesia, Papua sana mungkin agak gelap sedikit, tetapi kita tetap menjadi satu kesatuan. Kemudian kehendak untuk bersatu demi cita-cita tujuan bersama. Nah, ini terbentuknya negara, kita punya tujuan. Kalau dulu kita sama-sama dijajah oleh bangsa asing, nah kita mau merdeka. Nah, kita ini sudah merdeka dan kita mengisinya dengan pendidikan. Nah, dalam arti pendidikan ini mempunyai satu pengertian bahwa kita dididik supaya lebih baik dan tidak akan dijajah lagi. Kemudian persamaan senasib, yaitu kesamaan penderitaan. Nah, ketika kita menderita dijajah itu, kita pengen sama-sama bebas. Nah, sekarang dalam arti sekarang ini kita sudah bebas, tapi juga kita jangan dijajah oleh diri kita sendiri yang kita nggak mau belajar. Akhirnya kita susah sekali. Kalau saya gambarkan adalah kita jangan sampai kelaparan di lumbung padi gitu. Jadi kita harus mengolah. Kita ini cukup luar biasa. Kita harus mengelola apa yang ada. Kita menanami bumi kita, tanah kita, supaya kita bisa hidup. Nah, ini adalah salah satunya. Kemudian sifat-sifat negara. Memaksa, memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal.
artinya gini, memaksa. Jadi negara bisa memaksa supaya masyarakat ini taat. Nah, seperti sekarang ini kondisi yang pandemi COVID-19 ini, sebenarnya negara untuk mengendalikan boleh memakai kekerasan. Jadi jangan sampai keluar. Karena apa? Karena kalau keluar mungkin virusnya akan nyebar begitu. Jadi kita kondisikan supaya kita aman. Makanya kita ada otonomi khusus, ini bagus sekali karena setiap kepala daerah punya tanggung jawab untuk membatasi. Nah, jangan kaget ketika kita keluar daerah saja ke Sambas, maka kan kita akan di rapid test begitu ya. Jadi kecuali orang-orang yang kirim barang, saya juga kemarin ada teman yang kirim barang telur gitu ke Sambas. Tiap hari mereka di rapid test atau dicek suhu dan mereka setelah itu boleh pergi. Nah, ini adalah salah satu pengendalian. Kemudian monopoli artinya untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Nah, jadi memonopoli itu menguasai sepenuh untuk mencapai tujuan, yaitu adil dan makmur. Menyakup semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Jadi semuanya harus tunduk kepada peraturan negara. Oke, ini adalah sifat-sifat negara. Mungkin bisa yang saya jelaskan itu. Kemudian unsur-unsur negara di sini penduduk yang tetap atau rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Unsur negara yang lainnya adalah penduduk, rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, unsur deklaratif. Pengakuan dari negara lain dibedakan menjadi dua ya. Pengakuan dari negara lain secara de jure, artinya pengakuan resmi berdasar hukum. Kemudian pengakuan de facto, artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang berdiri tersebut secara konstitusi dapat menunjukkan pemerintah yang stabil, kita bisa mendukungnya begitu. Itu de facto. Kemudian wilayah satu negara ada lautan, ada daratan, kemudian ada wilayah udara. Nah, ini wilayahnya ya, darat, laut, udara. Kemudian pengertian negara ini menurut para ahli, ada Roger Haselto mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian suatu negara, di antara mengandalkan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi kalau menurut para ahli ini mengendalikan masalah-masalah secara bersama. Kemudian ada George Jelinek menemukan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Nah, ada satu lagi, George Jelinek ini ada kekuasaan yang orang sudah tinggal di sana, dia punya kekuasaan untuk mengaturnya dan wilayah-wilayah itu. Kemudian di sini rakyat dalam satu negara dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Di sini ada dua macam ya. Jadi penduduk dibedakan menjadi dua, yaitu warga negara dalam mereka yang secara hukum tinggal dalam suatu wilayah negara. Kemudian bukan warga negara adalah mereka yang tinggal di dalam suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota warga negara tersebut. Nah, ada dua macam. Kemudian pengertian penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal dalam satu wilayah dan biasanya mereka yang lahir dan tinggal secara turun-temurun di dalam wilayah itu. Jadi kalau Anda sudah tinggal di Kalimantan, jelas Anda adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara asing ya. Bukan penduduk adalah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara hanya sementara waktu. Nah, mungkin ada turis dari mancanegara pergi ke Bali, atau orang dari Hong Kong, dari Cina pergi ke Singkawang hanya beberapa waktu. Nah, ini sementara, kemudian mereka akan pergi kembali. Kemudian di sini saya terakhir adalah yang menjelaskan tentang sifat-sifat kedaulatan permanen. Kedaulatan tersebut hanya akan lenyap jika kebersamaan dengan lenyapnya suatu negara. Nah, ini daulat ini permanen. Jika negara itu hilang, maka lenyaplah sudah. Kemudian absolut artinya dalam negara tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan negara. Kemudian tidak terbagi-bagi ya, satu negara hanya satu kedaulatan saja. Jadi memiliki, seperti Indonesia bisa mengatur wilayahnya
itu adalah satu saja, nggak ada pemerintahan lain di Indonesia, nggak ada. Kalau ada itu akan menjadi separatis dan itu nggak boleh. Tidak terbatas artinya kedaulatan tersebut tidak dibatasi oleh siapapun, tidak terbatas. Jadi pemerintah Indonesia mau mengatur seluruh sampai ke penjuru Indonesia itu tidak terbatas. Ya. Oke, di sini dari penjelasan saya mungkin kalau ada yang tidak jelas boleh tanya di GC. Nah, di situ ada kolom untuk komentar ya. Jadi Anda boleh tanya, nanti akan saya jawab dengan mungkin pakai ketik ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini tetap semangat untuk menjadi siswa. Nah, mungkin ke depan juga saya akan memberikan penjelasan-penjelasan lain bisa. Kemudian saya juga akan kirim materi yang mungkin Anda bisa baca sendiri. Nah, untuk menambah wawasan. Bisa juga Anda lihat di Google tentang hakikat negara dan juga di YouTube, itu boleh, silahkan saja. Mungkin saya akan kasih video dan juga linknya. Nah, link itu gampang sekali ya, ketik langsung dia muncul. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Mungkin nanti ada beberapa soal yang Anda akan jawab. Soalnya ini gampang sekali. Mungkin menyusul di GCR ya. Demikian penjelasan saya. Selamat sore, terima kasih.